Oke, good morning everybody. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you again. Today we will learn about asking and giving opinions. So, do you know what is giving and asking opinions? Not yet, sir. Not yet. Before that, last week, jadi minggu kemarin kan kita udah membuat grup WhatsApp itu. Jadi saya udah nge-share link di grup tersebut. Coba kalian tonton terlebih dahulu video tersebut supaya kalian lebih tahu tentang asking and giving opinion. Jadi ya teman-teman, basically saat kita membahas asking and giving opinion, ada paling tidak 4 tahapan yang harus dikuasai. Yang pertama adalah bagaimana menanyakan sebuah opini atau asking for opinion. Lalu setelah bertanya, tentu kita harus tahu bagaimana meresponnya atau giving opinion. Nah, yang ketiga, agar sebuah percakapan dapat berlanjut, tentu harus ada sebuah respon ya, tentang apakah kita sependapat dengan opini tersebut atau tidak. Nah, keempat tahapan atau bagian-bagian tersebut akan saya bahas satu persatu. Oke. Yang pertama, untuk menanyakan sebuah opini, teman-teman sebenarnya dapat menggunakan beberapa ekspresi atau pertanyaan-pertanyaan. Misalnya yang berikut ini, coba perhatikan tabel ini. Oke, udah lihat ya tabelnya? Banyak ya, tapi tenang saja. Meskipun banyak, intinya sama saja, yaitu menanyakan apa pendapat tentang sesuatu. Kalian hanya tinggal menambahkan isu atau topik tertentu setelah pertanyaan tersebut. Selain itu, kalian juga tidak perlu memakai semua, cukup kalian gunakan yang kalian rasa nyaman dan mudah untuk digunakan. Nah, di sini ada kata what do you think of atau what do you think about, what is your opinion, what is your idea, sampai dengan yang terakhir itu ada do you think is it a good, apakah kamu berpikir itu bagus, nah kan? Nah, tapi kalau saya pribadi nih, dari sekian banyak itu, saya biasanya lebih suka menggunakan what do you think of atau what do you think about. Dan juga yang sering saya pakai adalah yang nomor 2 tuh, what is your opinion. Lebih mudah dan nyaman aja gitu makanya. Tapi boleh aja kalau kalian mampu dan bisa, silahkan aja gunakan semuanya. Setiap kali memakai, kalian tinggal pilih aja yang mana kalian nyaman. Dan kemudian kalau misalkan bisa semuanya, itu malah lebih bagus. Misalkan ya, isunya adalah smoking in public place atau merokok di tempat umum. Teman-teman bisa menggunakan kalimat seperti ini untuk menanyakan pendapat. What do you think of smoking in public place? What is your opinion about smoking in public place? Apa pendapatmu tentang merokok di tempat umum gitu? Gitu ya, mudah kan ya? Oke. Kemudian, selanjutnya setelah bertanya, tentu kita harus tahu bagaimana merespon atau mengungkapkan pendapat. Coba perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel ini ada beberapa cara untuk memulai mengungkapkan pendapat seperti in my opinion, I personally believe that, in my view, as far as I know, I think that, I think I like it, from my point of view, my comment is bla bla bla. Tapi seperti tadi saat kita ngobrolin tentang asking for opinion, teman-teman semua bisa saja hanya memakai ungkapan yang umum saja. Kalau saya pribadi ya lebih suka memakai in my opinion, mengawali sebuah pendapat yang ingin saya sampaikan. In my opinion, kalau saya bilang gitu. Kemudian ada juga yang biasa saya pakai adalah I think. Kemudian from my point of view, itu juga saya sering pakai itu. Misalnya, saya tadi ada orang yang bertanya pendapat kita tentang merokok di tempat umum. Maka saya mungkin akan menjawabnya seperti ini. I think smoking in public place is not a good manner. Atau from my point of view, that is not good because it will disturb others. Seperti itu. Bisa ya? Bisa lah ya, mudah sekali. Oke, selanjutnya adalah agar percakapannya lengkap, biasanya terdapat ucapan setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut. Caranya, perhatikan tabel berikut ini. Ketika teman-teman setuju dengan apa yang orang lain sampaikan, teman-teman semua dapat mengucapkan ungkapan-ungkapan berikut ini. Seperti of course, artinya tentu saja, I agree with your opinion, saya sependapat dengan pendapatmu, I agree with this opinion, that's a good point, I think so too, I couldn't agree more, I agree, I never thought about that, I agree, I never thought of that. Ih, mana belibet ngomongnya. Maaf, ngomongnya belibet sekali. Oke. Nah,
Kalau diterjemahkan semua kata-kata itu intinya sama ya, intinya dia setuju dengan pendapat. Teman-teman bisa baca sendiri deh semua tabel itu gitu ya. Intinya sama, yaitu setuju. Kemudian jika tidak sependapat dengan suatu pendapat, teman-teman bisa mengungkapkan ungkapan seperti I'm sorry, I don't agree with you. Kalau diterjemahkan artinya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, saya tidak setuju denganmu. Oke, silakan teman-teman memilih yang mana yang paling nyaman dan mudah di tabel itu. Oke. Nah, oke, sudah ya. Jadi apa yang kalian pahami dari video tersebut? Coba Mas Dodi, mungkin sekedar sedikit pengertian tentang asking and giving opinion. Giving memberi pendapat tentang sesuatu. Nah, oke, bagus ya. Jadi asking and giving opinion itu adalah bertanya dan memberi tentang pendapat seseorang tentang sesuatu apa yang akan kita lakukan atau mungkin yang orang lain lakukan atau tentang apa yang kita punya atau yang orang lain punya. Contohnya di sini yang how to ask an opinion. Jadi di sini ada what do you think about sebagai contoh ya, what do you think about my new car? So, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kamu pikirkan tentang mobil baru saya? Ya, seperti itu. Lalu ada what is your opinion about? Jadi bagaimana pendapatmu tentang? Lalu ada what is your reaction about? Bagaimana reaksimu tentang? Lalu what is your idea about? Bagaimana pandanganmu tentang sesuatu itu? Nah, sebenarnya masih ada banyak contoh lain, tapi yang paling sering digunakan adalah 4 contoh ini. Nah, mungkin jika kalian kesulitan, paling enak menggunakan yang pertama, karena ini yang paling relate dengan menanyakan suatu pendapat gitu. Lalu ada ini how to give. Jadi bagaimana cara memberikan pendapat. I think your new car is so nice, is so good. Jadi menurut saya mobil barumu itu sangat bagus. Lalu ada in my opinion, pendapat saya, menurut saya gini. In my point of view, jadi pada sudut pandang saya. Terus my comment is, komentar saya adalah, nah seperti itu. Lalu ini tadi adalah soal how to ask and how to give. Sangat simpel materinya karena dia hanya bertanya dan memberikan pendapat. Sekarang coba Mas Ivan sama Mas Dodi. Mas Ivan kan, nah itu pakai dasi ya. Coba kamu Mas Ivan tanyakan tentang dasi kamu ke Mas Dodi. Bisa menggunakan yang what do you think atau what is your opinion atau yang bawahnya. So, what do you think about my tie? I think your tie is very good. Nah, itu tadi adalah sebuah contoh kecil. Jadi bertanya dan memberikan pendapat. Sebenarnya ini tuh nggak cuma hanya sekedar tentang bertanya soal penampilan atau apa. Kalian mungkin bisa menanyakan soal peristiwa atau berita. Misal ada kecelakaan. Jadi menurut kalian bisa bertanya kayak gini, bagaimana menurutmu tentang kronologi kecelakaan tersebut yang tadi terjadi di depan sekolah seperti itu. Nah, itu nanti ranahnya lebih ke lebih ke yang lebih sulit gitu, karena itu kan memberikan pendapat yang sangat panjang, enggak secara singkat gitu. Nah, sekarang kalian ada yang mau ditanyakan? Belum. Apakah sudah paham semua? Mas Dodi? Itu menggunakan tenses apa ya, Sir ya? Ini kan tergantung yang kalian tanyakan. Tapi karena itu ya, what do you think itu menggunakan yang simple present karena menanyakan sebuah fakta. Jadi nggak cuma fakta sih. Ya kalian kan bercakap-cakap langsung gitu. Jadi kalian ngomong langsung secara tatap muka itu menggunakan simple present gitu. Nah, nanti untuk
pendapatnya itu bisa menggunakan present yang mungkin lebih kompleks seperti past gitu, karena kan kalian pertama mengatakan sebuah fakta lalu kalian menjelaskannya. Menurut saya yang kecelakaan tadi itu kan tadi bukan sekarang, itu kan pas seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, ada yang mau ditanyakan lagi? No, sir. Not yet, sir. Nah, baik, jadi itu tadi adalah sebuah materi yang sangat singkat dan kalian juga sudah menyimaknya di link yang sudah saya berikan tadi. Terus saya akan memberikan sebuah contoh tampilan percakapan tentang memberi dan bertanya dan memberi sebuah pendapat. Hi Angga, Hi. have you heard about violence in one of senior high schools in Jakarta? Yes, I got information on television last night. What do you think of it? I think the scenario is very brutal and it should not have been done. Yes, I think so. I hope next time there will be no incident like that ever happen again, especially in a school in which we are taught to behave properly. Nah itu tadi adalah contoh dari how to ask and how to give an opinion yang lebih jelas dan tentunya lebih panjang, enggak cuma sekedar singkat. Nah sekarang tugas kalian, bukan sekarang sih, itu nanti tugas kalian untuk di rumah, kalian membuat membuat sebuah dialog. Sebuah dialog itu minimal 5 dialog, jadi 2 orang, 1 orangnya ngomong sampai 5 kali. Nah seperti itu. Kalian tulis di di selembar kertas, lalu kalian kumpulkan minggu depan. Nah, I think it's enough for today. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.